Nah sekarang untuk kita pakai contoh yang paling baik itu dari orang tua dong. Saya tanya orang tua dong, mama, ini mama, yang lain ini nenek semua. Aduh. Mama, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama dong sakit melahirkan, ini anak-anak dong mesti dengar. Anak-anak, kamu dengar. Waktu mama dong sakit melahirkan, itu bapak dong saya tidak tolong. Kami bapak-bapak hanya dari luar, kau taruh tangan di kepala, kau bilang Yesus, tapi kami tidak tolong. Kadang-kadang saya bilang Yesus lebar, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa? Paling. Hei, anak-anak, waktu orang tua melahirkan, mama melahirkan sakit-sakit tuh, kamu mesti dengar anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul? Jam 3 pagi pun itu orang tua dong masih gendong kau pergi. Betul? Sudah sempoyongan karena tidak bisa tidur. Seringkali mama-mama itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama-mama punya lagu itu sulit dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia. Tapi sudahlah. Anak-anak, waktu kamu kecil itu kamu hanya bisa menangis. Dan kalau kamu menangis itu paling tidak hanya 3. Basah, lapar, atau tak salah. Betul? Orang tua ajar kamu omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dong mulai SMP, SMA, saya mau tanya. Waktu anak dong SMP, SMA atau ke pemuda, ada suka omong dan dong pun bapak mama? Dong lebih suka omong deng. Nah pertanyaannya siapa suruh kas makan dong? Setengah mati melahirkan, setengah mati ajar, tidak mau omong dengan kita. Siapa suruh kas makan itu anak dong? Siapa suruh? Coba kasih tahu saya. Kenapa? Karena apa? Karena apa? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin. Anak-anak, orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang ta, te, jalan belakang itu. Tapi ketika dong SMP, SMA, ada suka jalan dan dong pu mama bapak? Dong lebih suka jalan deng. Nah kenapa tidak usir dong dari rumah? Kenapa tidak usir saja? Karena apa? Karena apa? Saya mau tanya orang tua dong. Orang tua, ada kok tidak anak-anak yang kita kirim dong sekolah di Kupang, di Surabaya, di Jakarta, di Jogja? Ada. Dong biasa telepon pada waktu. Dong rata-rata telepon pada waktu. Oh, mama dong juga tahu. Pagi-pagi buta mama pu HP bunyi tinining. Terus mam tua angkat dia bilang, "Selom ma." "Iya, selom kakak, karmana?" "Hi mama ada baik-baik kok." "Iya kok, kenapa?" "Kita di malam kakak ada mimpi mama." Pas dia bilang kakak ada mimpi mama, jadi mama bilang, "Kakak mau berapa nak omong ya kakak? Ini pagi-pagi buta ini." Habis saya mau tanya orang tua. Dong sujaran telepon begitu, terakhir baru dong ini apa lagi? Dong WA telepon minta uang. Kirim kok tidak? Kenapa kirim? Kenapa kirim?
Kasih tidak terpatahkan. Persekutuan kalau tidak dirawat dengan kasih yang tidak terpatahkan tidak bisa. Kehilangan kemuliaan. Anak-anak, orang tua waktu lihat kamu secantik-cantik, ganteng-ganteng, pakai pakaian kayak tadi yang di sini, orang tua punya ekspektasi besar, harapan besar. Orang tua bilang, anak, bapak dong petani, kamu harus jadi pegawai. Anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar papa mama ikat peruju tidak apa-apa. Betul? Orang tua itu kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang gara-gara kamu. Betul? Anak-anak, kamu ada pegang HP Android, itu utang. Bayar 6 kali kok berapa kok, nanti pulang tanya. Anak-anak, kamu ada pakai motor, betul? Itu utang. Nanti tanya mau sampu mama bapak dong. Betul kok tidak orang tua dong? Betul kok tidak? Nah kenapa bapak mama jalan kaki beli kasih dia motor? Cukup stop. Karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Amin. Saya berkhotbah di seluruh bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini nona-nona dan ibu-ibu yang kerja di bank dong, yang cantik-cantik semua. Mau lihat jauh kok, lihat dekat kok tetap cantik. Dorang pakai pakaian juga bagus-bagus, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, pakai AC lagi. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat terus dong muka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, yo, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kasih itu bukan pencitraan, tulus. Amin kok. Di OFV kasih aman kok. Kok kenapa? Jadi saudara-saudara, yang kelihatan baik kalau tidak didasarkan pada kasih, kita tidak bisa menjaga kemuliaan, tidak bisa merawat persekutuan. Oke. Boleh jawab, kita lebih sayang diri atau lebih sayang orang lain? Lebih sayang siapa? Diri atau orang lain? Alkitab juga bilang begitu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau kita mengasihi diri kita lebih dari kita mengasihi orang lain, apakah kita mau kita terluka? Kita mau kita ada sakit hati? Oke, sekarang saya tanya, kalau pendeta Manobe benci sama pendeta Selfie, yang rugi pendeta Manobe atau pendeta Selfie? Setiap kali saya lihat ibu Selfie pemuka, saya punya hati baik. Setiap kali ibu Selfie bilang selom Pak Pendeta, saya punya hati baik. Setiap kali orang bicara ibu Selfie kebaikan, saya punya hati baik. Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci ibu Selfie. Amin. Sekarang saya tanya saudara, ada orang yang saudara tidak suka? Ada yang saudara tidak suka? Dia ada dalam ini ruangan. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Saudara tidak suka saya. Jadi saudara, kalau tanpa kasih kita melukai kita punya diri. Tanpa kasih, kemuliaan Allah hilang dari kita. Saudara jangan berteori tentang kasih. Kasih itu tindakan.
Tanpa kasih, kita tidak bisa merawat sebuah persekutuan. Di ujung nanti kita bicara tentang apa kaitannya dengan Roh Kudus yang kita sementara merayakan penantian ini. Begitu. Amin kok? Tiga. Pertama, teladan dalam. Dua, teladan dalam. Tiga, teladan dalam. Keempat, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam batu uji dari kasih adalah setia. Seseorang kalau dia mengatakan dia mengasihi seseorang, jangan omong hari ini, tunggu minggu depan. Saya kasih nikah banyak anak muda, saya kasih tahu, kamu mau nikah ini? Iya, rencana cerai kapan? Teh cinta masih meluap-luap itu, ngeri bapak. Kita nasihat juga tidak bisa. Nanti berapa bulan kemudian, Pak, tidak bisa Pak. Aduh. Anak muda, jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas itu Sherlock ya supaya. Ya, tapi yang saya mau bilang di orang begini. Kalau kamu menikah, ingat baik-baik. Yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu habis. Itu tinggal di pule basah. Itu badedek saya. Kesetiaan. Apa? Lebih kuat. Kesetiaan itu komitmen sehari demi sehari, sehari demi sehari. Kesetiaan itu janji yang melibatkan 1 orang, 2 orang dan bersama dengan Tuhan. Itu setia. Di jemaat presbiter itu biasa kalau ditanya, apakah jawabmu? Don jawab, ya, saya percaya dan berjanji dengan. Ulang, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati punya 3 pengertian. 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak benar-benar percaya, saya tidak akan omong di hadapan jemaat, apalagi di hadapan Tuhan. Apa yang kau percaya? Saya percaya Tuhan menciptakan langit bumi. Saya percaya Tuhan menghadirkan saya secara ajaib di dunia. Saya percaya bahwa Tuhan menebus saya. Dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya bahwa pikiran dan rencana Tuhan lebih indah dari apa yang saya pikirkan dan seterusnya. Berdasarkan percaya itu saya bilang, iya. Tapi yang kedua berkaitan dengan khotbah ini, saya mau kasih tahu. Ya, saya percaya dan berjanji itu punya arti yang kedua adalah ya, habis itu masuk dalam persekutuan. Bukan ya, habis hilang. Itu bukan setia. Kadang-kadang ini anak dong kalau CD atau mau diteguhkan jadi majelis itu, dong pun cara jawab itu kayak bikin ke CD. Apakah jawabmu? Ya, di WFAU juga ada. Baru foto kok kirim di kampung ini orang. Bukan soal itu, soal setia. Ya, habis masuk kok tidak. Ada orang, dengar, ada orang ini yang 1 tahun dia gereja mungkin 2 kali sah. Natal dan karena Natal 1 kali Paskah, jadi dia pun nama jemaat Napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1. Kalau sudah Napas 1 terkuju ingat Tuhan. Nanti dia datang pas 31 Desember, 24 Desember, habis itu sidang Januari dia kasih tahu penambahan bangku. Karena semua sampai duduk di jalan. Kita duduk di jalan. Ada orang ini yang
Seumur hidup mangkali dia gereja 3-4 kali mangkali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pimanong dia. Saya mau tanya dulu, mama, kenapa ini malam yang ikut ibadah ini mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini mama janda semua. Tidak kok. Teh bapak. Kita ini tidak setia sama bagaya. Ketiga saudara, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu bukan saja ya karena saya percaya, bukan saja ya untuk masuk dalam persekutuan, tapi yang ketiga, ya untuk siap diatur. Banyak yang sudah masuk tapi tidak mau diatur. Pokoknya dia usul harus diterima, orang usul tidak mau dia terima. Saya kalau kiri betul. Hai. Mau kasih takut siapa dengan kiri kanan kiri? Di WFU ada bab tua komam tua. Hai, saudara-saudara yang setia, saya punya anak saksi. Saya punya anak saksi nikah satu. Dia datang dan dia pun calon istri waktu dong sudah menikah. Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, Bapak, kenapa? Saya mau nikah, saya mau Bapak jadi saksi. Yo, tapi saya mau engkau setia. Bapak saya setia, Bapak. Coba gambarkan kau pun kesetiaan. Bapak. Dia pun calon istri kerja di bank. Bapak saya ini pagi-pagi nona belum siap, saya bilang, siap sudah, saya mau jemput, antar. Sore-sore belum jam pulang juga saya bilang, siap sudah, saya mau jemput, mau pulang. Saya kurang setiap, saya bilang, hei, itu pacaran. Sunika bisa berubah. Beli ame motor metik satu taruh situ, nona ada sedikit mau palese, kau dia bilang, Pak, antar do, antar. Dia bilang, kok motor ada tuh? Manja. Di sini juga ada yang begitu. Siapapun suami, coba siapa. Ini ada dua keluarga jauh dari gereja, tinggal dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan itu, dia cari yang laki-laki, dia bilang, kakak, hari-hari minggu begitu kakak tolong jemput kakak puadi nona, kau bawa pergi gereja bawa pergi sekolah minggu. Sudah, hari minggu yang laki-laki datang, bawa ini nona pergi sekolah minggu. Sampai sekolah minggu, yang nona masuk ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, kau tunggu. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput, antar datang gereja, nona masuk ikut katekisasi, dia duduk kok isap-isap rokok di luar. Bulan sama-sama. Rupa-rupanya dorang dua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Mau pimpin di rayon mana, hujan, badai, segala macam, dia suami ini setia antar. Sampai sana yang ibu masuk kau pimpin, dia main kartu di luar, kau tunggu. Satu saat dong mati sama-sama. Jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang begitu. Pas itu ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat dia pu istri masuk, yang suami juga cepat-cepat mau. Dia pu suami mau masuk, Simon Petrus, "Bapak, sabar dulu, bapak, sabar." "Hei, kenapa?" "Bapak sabar dulu." "Hei, yang masuk itu saya pu istri." Simon Petrus bilang, "Betul, itu bapak pu istri. Tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar stok. Jadi minta maaf, ini hari bapak antar saja. Bapak pu tempat di sebelah sana yang menyala itu." Saya mau tanya, ibu-ibu,
Tadi ada yang suami hanya antar terus bilang kalau su habis na WA kok saya jemput. Ada. Kalau ada pulang kasih tahu bilang ada salam dari Simon Petrus. Kita ini kayak apa kok? Tidak setia. Ini saudara dengar, saya senang ini orang di Eva indong gereja penuh bikin saya mantap. Tapi pendeta gitu. Sebagai pendeta, saudara, kadang-kadang saya heran kalau ada undangan syukuran begitu, kita pimpin ibadah. Ini menarik, saudara dengar. Waktu ibadah orang sedikit, pas makan, aduh, ampun, aduh, minta maaf, saya salah. Aduh, minta maaf. Oke. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Orang datang dari mana-mana. Saudara, ini ibu pendeta di Eva biasa gereja jam berapa? Jam 6, jam 8 toh? Pas jam dong siap habis, tapi dong tidak datang. Nanti anak-anak dong bilang, Bapak Mama, jam 8 dong. Belum ada orang. Kamu sudah yang orang mau tunggu orang mana lagi? Jemaat, pernah terima bantuan langsung dari pemerintah yang berapa ratus ribu itu pernah? Dong biasa bagi di mana? Kantor desa kok? Biasa jam berapa? 9. Jam berapa? Oke. Jam kenapa kau pagi jam 9 saudara pi 2:30 pagi? Kita ini kadang-kadang tidak setia. Ada satu istri bilang, dia pun suami bilang begini, Bapak ini sudah tidak setia. Bapak ini tidak sama seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Dia pun mama bilang, dia pun suami bilang, berubah apa? Papa masih seperti yang dulu. Coba mama ngomong, dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama makan. Salome. Dulu sedikit-sedikit Papa ajak mama beli pakaian. RB. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang, Bapak bilang, tutup mata sayang, tutup mata. Sekarang Papa sudah tidak lakukan itu lagi. Papa sudah tidak setia. Bapak sudah berubah. Dia suami bilang, mama sabar.